media informatif pembangunan daerah. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena dukungan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan yang baik maka berpengaruh signifikan terhadap roda perekonomian daerah sehingga menunjang taraf hidup ataupun kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, infrastruktur jalan termasuk jembatan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Dan setiap tahun menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang kemudian dituangkan ke dalam APBD. Terkait perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur ini, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Darwin Badarudin mengatakan, konsep pembangunan yang berkelanjutan menjadi baseline untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Demikian pula untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan dalam konteks keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dalam situasi pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan konsekuensi refocusing anggaran yang kemudian menurunkannya kapasitas fiskal untuk pembangunan jalan dan jembatan, maka pada tahun 2021 konsep yang ditawarkan RKPD pihaknya pun melakukan perhitungan. Dengan angka optimis seiring menguatnya kemampuan fiskal sehingga bisa mendukung program dan kegiatan yang diarahkan pada infrastruktur. Capaian pembangunan yang tahun ini mengalami penurunan karena akibat refocusing anggaran pada tahun 2021, kita berharap dukungan fiskal, kebijakan fiskal kita, kemampuan fiskal kita itu memperkuat, menguat sehingga kemudian bisa membiayai atau bisa mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada pengembangan infrastruktur. Untuk tahun 2021 adanya rencana pembangunan jalan dan jembatan dengan memperhatikan hasil musrenbang, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD termasuk renstra perangkat daerah. Dengan kata lain digambarkannya terhadap beberapa kecamatan yang akan mendapatkan porsi anggaran infrastruktur jalan jembatan. Seperti salah satu contoh ada pembangunan ruas jalan Piriang Mapili dengan porsi anggaran sebesar 10 miliar. Beberapa kecamatan yang akan mendapatkan porsi anggaran dan penanganan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2021 dalam konsep perencanaan kita, yaitu ada pembangunan ruas jalan Piriang Mapili. Ya, ini yang kemarin disepakati dan dijanjikan oleh Bapak Bupati Polewali Mandar dengan anggaran kurang lebih sekitar 10 miliar rupiah. Nah, ini saya kira adalah bentuk komitmen Bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan sehingga akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan nanti kita harapkan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskannya desain perencanaan pembangunan infrastruktur jalan jembatan terus ditingkatkan di setiap kecamatan, termasuk distribusi penanganan jalan jembatan pada tahun 2021. Nah, lalu kemudian di Kecamatan Bulo, kami mendesain perencanaan untuk pembangunan ruas jalan Lili Patambanua dan ruas jalan Bulo Karombang. Ya, sementara di Kecamatan Tapango ada ruas Palata dan Tapua. Kemudian di sana juga ada pembangunan jembatan Kerinduan namanya. Di Matakali kita ada ruas jalan Labasan Pelitakan, kemudian ruas Area Barat Tabone, ruas Matakali Barumbung, dan yang keempat Talut Jalan Capego Banatorejo. Ini yang ada di Kecamatan Matakali. Nah, di Kecamatan Polewali sendiri sebagai ibu kota kabupaten, kita fokus pada penanganan drainase di kawasan perkotaan, kemudian normalisasi Sungai Mami yang saat ini mengalami pendangkalan, ya, sedimentasi,
kemudian jalan lingkungan di sekitar Kelurahan Madate. Nah, di Kecamatan Binuang kita ada pembangunan ruas jalan Polewali Mami, dan di Wonomulyo ada pembangunan ruas Galeso Mampie. Ini merupakan lanjutan. Kemudian ruas Kebun Sari Kuceda, ruas Rumpa Arjosari, kemudian jembatan Masamba Arjosari. Di Kecamatan Campalagian kita akan melakukan pembangunan ruas Tenggelang Pesunan. Kemudian di Balanipa ada ruas Pambusuang Lego, ruas Tamangale Moso, ini merupakan kegiatan lanjutan, dan jembatan Timbo Kelurahan Balanipa. Ya, selanjutnya di Kecamatan Luyo ada ruas Mambu Tabasala, ya. Kemudian di Kecamatan Alu ada ruas jalan Tangan Baru Saragian. Pihaknya pun berharap penanganan infrastruktur jalan jembatan tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan peta penyebaran kondisi jalan berdasarkan prioritas. Tentunya porsi pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar Edi Wibowo menyampaikan tanggapan terkait isu akses jalan di Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, bahwa saat ini dalam proses tindak lanjut terkait izin kelanjutan pembangunan karena melewati kawasan hutan lindung. Pasalnya sejauh ini telah melaksanakan kegiatan perizinan di lembaga terkait sesuai alur pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IP2KH. Peningkatan struktur luas wilayah dengan Ihing Lenggo, Kecamatan Bulo tahun anggaran 2019-2020. Untuk ruas jalan Ihing Lenggo, jadi yang sekarang jadinya Bulo Lenggo ya ruasnya. Jadi Desa Lenggo ini lokasinya di Kecamatan Bulo ini dikelilingi oleh HPT hutan produksi terbatas. Tidak ada ruas jalan lain yang menuju ke situ kecuali jalur itu. Semua harus melewati itu hutan produksi terbatas. Tapi sekarang ini sudah ada aturannya bahwa ketika kita mau membuat sebuah kegiatan yang melalui kawasan, jadi disyaratkan harus mengajukan dan memiliki izin dahulu. Jadi izinnya ini namanya IP2KH, izin pengelolaan, izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi izin pinjam pakai kawasan hutan ini banyak persyaratannya, dan sementara ini kami sudah lengkapi, dan kami berdoa juga semoga izin ini cepat keluar sehingga kami bisa melanjutkan lagi ruas jalan ini nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kelancaran transportasi di masyarakat yang akan menggunakan, khususnya masyarakat Lenggo. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar Husein Ismail menyebutkan kondisi infrastruktur jalan yang baik dan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Terkait dengan kondisi jalan, kita punya panjang jalan kabupaten yang merupakan kewenangan kabupaten itu sekitar 829 km. 829 km ya. Terus yang dalam kondisi mantap, jadi kondisi mantap itu kondisi jalan baik dan sedang itu sekitar 600 km lebih. Terus yang dalam kondisi rusak dan rusak berat itu sisanya itu sekitar 200 lebih. Jadi kalau di persentase sesuai hasil survei investigasi jalan kabupaten yang baru-baru dilaksanakan itu sekitar 72% itu kondisi jalan mantap yang ada di wilayah kabupaten yang merupakan jalan kabupaten. Sedangkan khusus infrastruktur pembangunan jalan Desa Lenggo sejauh ini menunggu peta tata batas yang sementara ini ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya diajukan ke DPM PTSP untuk menerbitkan izin definitif perihal izin pinjam pakai kawasan hutan atau IP2KH untuk keleluasaan penanganan sepanjang ruas jalan desa tersebut. Komitmen pemerintah daerah dalam hal ini
Bapak Bupati telah memerintahkan ke Dinas PUPR itu supaya memberikan perhatian khususnya daerah-daerah yang masih terisolir, supaya memberikan porsi anggaran yang cukup sesuai dengan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan sehingga akses ini bisa lebih mudah dilalui. Ditambahkannya pembangunan infrastruktur jalan, terdapat ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan juga terdapat kewenangan pemerintah provinsi. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur seperti jalan yang memadai senantiasa menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengacu pada kewenangan pemerintah daerah dan RPJMD. Kondisi jalan mantap dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong perekonomian suatu wilayah dan memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar.